Oke, kembali lagi ke channel saya, yaitu channel saya konsultan. Konten saya kali ini adalah bagaimana cara membuat surat lamaran yang baik dan benar menggunakan Microsoft Word atau Office. Oke, jika teman-teman menggunakan Android juga bisa, teman-teman cukup download di Play Store, tulis aja Microsoft Office atau Word, maka akan terbuka aplikasinya. Oke, langsung saja di sini saya akan membuka file dokumennya. Berhubung saya sudah membuatnya, maka saya tinggal membukanya saja. Oke, nanti file dokumen ini saya letakkan di link deskripsi konten saya ini, jadi teman-teman bisa mudah mengikutinya sesuai dengan struktur ini. Oke, di sini saya akan menjelaskan dari atas sampai ke tantangan ini, fungsi-fungsinya. Oke, yang pertama teman-teman harus membuat tanggal dan tempatnya. Jadi misalkan teman-teman ingin memasukkan surat lamaran itu besok, atau misalkan teman-teman ingin memasukkan surat lamarannya hari ini, maka teman-teman harus melihat tanggalnya dulu. Di sini tanggal 4 Maret, maka saya ingin membuat 4 Maret karena saya ingin memasukkannya hari ini. Jika besok, teman-teman cukup menulisnya 5 Maret, oke? Setelah itu setelah ini selesai, teman-teman buat bagian hal ini teman-teman cukup membuatnya lamaran pekerjaan, karena fungsi dari dokumen ini adalah untuk membuat surat lamaran pekerjaan. Oke. Setelah itu di bagian posisi ini teman-teman bisa ubah sesuai posisi yang teman ingin lamar di perusahaan tersebut. Misalkan teman-teman ingin melamar bagian marketing atau bagian desain grafis, teman-teman harus mengganti bagian misalkan desain grafis. Ini yang tempat yang ingin atau posisi yang teman-teman ingin lamar. Berhubung saya ingin melamar bagian staff admin, maka saya tulis di sini bagian staff admin. Oke. Setelah itu di sini saya akan menjelaskan bagian ini. Di sini tertulis kepada yang terhormat HRD PT Marlika Sabana di Jalan Maharani, Bunda Kita, Palembang. Oke. Kepada yang terhormat HRD ini maksudnya kita ingin atau menyampaikan surat lamaran ini ke bagian HRD di perusahaan tersebut. Jadi secara umum biasanya seseorang itu menulisnya HRD. Jadi teman-teman nggak usah ubah ya. Kepada yang terhormat HRD, teman-teman yang ubah. Setelah itu di sini PT Marlika Sabana, yang dimana jika teman-teman ingin melamar di perusahaan Pertamina ini misalkan, maka teman-teman ubah nama perusahaan tersebut. Misalkan PT Sarko misalkan, teman-teman tulis aja di sini nama PT-nya. Setelah itu masukkan alamat PT tersebut. Alamat lengkap, oke teman-teman. Jika alamat lengkapnya di Banten misalkan, teman-teman tulis lengkap mungkin. Biar teman-teman tidak keliru atau salah, teman-teman bisa kunjungi di Google saja. Nama PT-nya biasanya tertulis langsung alamatnya. Jadi teman-teman tinggal kopas saja. Jadi untuk alamat ini teman jangan salah dalam proses pembuatannya. Oke, ini sudah paham kan teman-teman? Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian profil kita. Ini penting dan teman-teman jangan keliru dan jangan salah pembuatannya. Oke, teman-teman bisa baca di sini. Dengan hormat, berdasarkan informasi lowongan pekerjaan yang saya dapat, maka dengan ini teman-teman jangan ubah atau bisa sesuai referensi teman-teman. Nama, tempat tanggal lahir, teman-teman tulis di sini sesuai profil teman masing-masing dan harus lengkap. Di sini misalkan namanya Anto Saputra, tempat tanggal lahir jangan keliru ya. Palembang 4 Januari 2004, status jika sudah menikah tulis saja sudah menikah. Setelah itu alamatnya, teman-teman bisa masukkan alamat lengkap teman-teman. Setelah itu bagian pendidikan akhir ini masukkan pendidikan terakhir teman-teman. Misalkan teman-teman lulusan S1 atau S2, maka masukkan dan jurusan. Setelah itu di sini bagian nomor HP atau WA. Teman-teman masukkan nomor HP atau WA yang
aktif. Jadi jika pihak perusahaan ingin menghubungi teman-teman, jadi tidak sulit lagi. Oke, email juga teman-teman harus memasukkan nama email yang aktif biar langsung diproses dan mudah diproses pemanggilannya. Oke, selanjutnya di sini teman-teman bisa baca, bermaksud mengajukan lamaran pekerjaan untuk bergabung di perusahaan bapak atau ibu untuk menempatkan posisi staf admin. Oke, sama ya teman-teman, masukkan lagi untuk menempati posisi staf admin. Sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan, oke, di sini teman-teman lampirkan syarat-syarat untuk masuk di perusahaan ini. Di sini ada dua jenis syarat teman-teman. Ada syarat umum dan satunya syarat khusus. Biasanya syarat khusus ini biasanya pada saat kita melamar di suatu pemerintahan. Karena ada sesuatu yang syarat khususnya, misalkan seperti sertifikat keahlian di bagian tertentu teman-teman baru masukkan. Karena di sini saya ingin membuat yang saya buat ini adalah surat atau persyaratan secara umumnya, maka saya akan membuat seperti ini saja. Ini syarat-syarat umumnya biasanya CV, surat lamaran kerja, pas foto berwarna, scan atau foto KTP, scan atau foto surat keterangan catatan kepolisian SKCK. Ini syarat umumnya. Ijazah, sertifikat pendukung lainnya. Ini biasanya sertifikat seperti sertifikat dari kuliah, magang, atau sertifikat keahlian teman-teman masing-masing. Setelah itu yang ke-8 inilah sertifikat vaksin COVID-19. Karena kita di tahun 2019 kemarin adanya penyebaran virus COVID, maka biasanya akan membutuhkan sertifikat vaksin COVID-19. Yang dimana biar kita dilihat kalau kita ini sudah sehat dan tidak terkena COVID-19. Oke. Setelah itu sudah selesai bagian atas ini, teman-teman tulis bagian penutupnya. Bagian penutup ini teman-teman gak harus terlalu panjang, singkat tapi akurat. Oke, teman-teman bisa baca di sini. Demikian surat lamaran kerja ini saya sampaikan, besar harapan saya untuk diterima lamaran ini. Atas perhatian Bapak atau Ibu, saya ucapkan terima kasih. Oke. Di sini saya ingin membuatnya pendek saja, dan saya pernah membaca bagian penutup ini terlalu dia ingin atau terlalu memaksa perusahaan biar dia diterima di perusahaan ini. Ada juga yang seperti mengemis bagian penutup ini. Kalau saran saya, janganlah terlalu mengemis, karena jika kalian terlalu membuat surat lamaran bagian penutup ini seperti mengemis, maka sulit di teman-teman pada saat proses interview. Takutnya nanti di bagian gaji atau bagian gaji itu teman-teman biasanya misalkan 3 juta, teman-teman bisa diberikan sekitar 2 juta karena kelihatan sekali kita seperti butuh sekali. Oleh karena itu, biar lebih profesional, teman-teman gunakan seperti ini. Singkat, padat, dan akurat. Oke. Setelah itu, teman-teman harus memasukkan tantangan ke teman-teman. Di sini teman-teman tulis hormat saya, tantangan teman-teman, dan nama teman-teman. Oke, untuk pembuatan tantangan ini teman-teman bisa membuatnya menggunakan Photoshop, atau jika ada aplikasi lain teman-teman bisa gunakan itu. Yang sudah pasti tantangan ini jangan lupa. Ini keseriusan kita dalam proses melamar pekerjaan. Oke, biasanya di sini sudah selesai. Untuk format dalam pembuatannya ini teman-teman biasanya saya Ctrl I dulu. Menggunakan font Times New Roman. Setelah itu fontnya 12 teman-teman masukkan. Oke. Fontnya 12 ukurannya. Setelah itu nama jenis fontnya Times New Roman. Oke. Di sini kita rapikan terlebih dahulu. Oke. Kurang lebih seperti ini teman-teman.
mulai dari tanggal, terus bagian ini, dan sampai mulai dari pembuka sampai penutup ini teman-teman harus jelas. Oke, mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Nanti file dokumen ini saya letakkan di link deskripsi konten saya ini. Oke, terima kasih. Jika ada yang ingin ditanya, teman-teman bisa tulis di kolom komentar konten saya ini. Nanti saya jelaskan jika teman-teman ada yang kurang paham atau kurang mengerti. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.